Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9 ya. Nah, di sini kita akan membahas 4 buah soal yang berhubungan dengan bentuk pangkat ya. Oke, kita perhatikan soalnya satu persatu ya. Untuk bagian A, di situ ada setengah dikalikan dengan 6 pangkat 3 dikurangin dengan 4 pangkat 2. Nah, ini kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Yang bagian A, kita hitung yang bagian dalam kurung dulu ya. Bisa kita tulis setengah buka kurung atau dikalikan dengan. Nah, ini kalau ada soal seperti ini ya, kan kerjain yang di dalam kurung dulu. Nah, di dalam kurung ada pangkat, ya berarti kerjain yang di dalam yang pangkat dulu gitu ya. 6 dipangkatin 3 itu hasilnya adalah 216 ya. 6 dikali 6 dikali 6 itu 216. Kemudian 4 dikuadratin itu artinya 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Nah, kemudian kita kurangin yang di dalam kurung. 216 dikurang 16 itu hasilnya 200 ya. Kemudian dikalikan setengah dikalikan dengan 200, ini 200-nya dicoret, dibagi ya maksudnya. Setengah dikalikan dengan 200. Nah, ini 200-nya sama 2-nya bisa dicoret ya, dibagi, 200 dibagi 2, itu hasilnya adalah 100 ya. 1 dikalikan dengan 100, itu hasilnya adalah 100. Jadi setengahnya dari 200 itu adalah 100. Untuk yang A, jawabannya adalah 100 ya. Oke, lanjut ke bagian yang B. 8 ditambah dengan 3 dikalikan dengan min 3 berpangkat 4. Nah, ini jadi harus dikerjain yang berpangkat dulu ya. Nah, ini berpangkatnya kita kerjain dulu nih. Kita proses 8 ditambah 3, ini dipindahin ya. 8 ditambah 3, kemudian dikalikan dengan, nah, ini kalau saya jabarin, kan kita harus ngerjain yang dipangkat dulu ya. Nah, kalau dijabarin berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 ya. Kan min 3-nya berarti ditulis sebanyak 4 kali kan. Oke, ini adalah 9 ya. Min kali min kan plus ya. Ini 9. 9 kali 9 81. Nah, berarti min 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. Ya. Setelah bentuknya seperti ini, tambah sama kali, itu kita kerjakan perkalian dulu ya. Berarti menjadi 8 ditambah 243. Karena 81 dikalikan dengan 3 itu adalah 243. Setelah itu kita jumlahin, 8 ditambah 243 menjadi 251 ya. Berarti untuk yang bagian B, hasil perpangkatannya itu adalah 251. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke bagian yang C ya. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4, kemudian di dalam kurung ya, lalu dibagi sama 3. Nah, berarti kita harus kerjain yang di dalam kurung dulu gitu. Nah, di dalam kurung ada bentuk perpangkatan, ya berarti kerjain yang di pangkat dulu ya. Kerjain di dalam pangkat, 6 pangkat 4, artinya 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 ya. 6-nya ada 4 kali, kemudian dikalikan. Itu hasilnya adalah 1296. Nah, kemudian dikurangin sama 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 berarti 4 dikalikan sebanyak 4 kali ya. 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu hasilnya adalah 256. Nah, ini kurungnya tetap ya, tetap masih di dalam kurung ya. Tetap masih di dalam kurung, masih dalam kurung sini. Nah, kemudian kita kerjain ini di dalam kurung ya. 1296 dikurangin sama 256. Itu hasilnya adalah 1040 ya. Kemudian hasilnya dibagi sama 3. 1040 dibagi 3 itu hasilnya adalah 346,67. Nah, 67 ini setelah dilakukan pembulatan ya.
hasil sebenarnya kan 346,66666 gitu kan. Nah, ini dibulatkan menjadi 67 ya. Jadi 346,67. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke yang bagian D ya. 1/4 dipangkatin 4. Lalu kemudian hasilnya dikalikan dengan min 1/16 dipangkatin 2. Nah, untuk soal seperti ini, kita hitung ya. Ini sifat ya. Jadi kalau misalnya ada soal misalnya A per B gitu ya. Nah, kemudian dipangkatin M, itu artinya A pangkat M dibagi dengan B pangkat M gitu. Jadi masing-masing itu dipangkatin sama pangkatnya ya. Jadi si A ini dipangkatin M, bilangan yang B-nya ya, bilangan yang bawah ya, itu juga sama, dipangkatin M juga gitu. Sama seperti ini ya. Sama seperti sifat yang ini. Berarti 1 dipangkatin 4 ya. 1 kita pangkatin 4. Kemudian 4-nya itu juga sama, dipangkatin 4. Nah, seperti ini. Kemudian dikalikan dengan, nah sekarang kita kerjain yang ini. Ini kan pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 nih ya. Nah, berarti 1-nya dipangkatin 2, kemudian 16-nya juga dipangkatin 2. Nah, kemudian tanda di sini, tanda negatif di sini itu positif ya, karena negatif dikuadratin ya. Negatif dikuadratin itu hasilnya adalah positif ya. Min dikali min kan, jadi plus kan. Nah, jadi ini tandanya sudah saya hilangkan ya. Jadi udah nggak ada tanda lagi, karena negatif dikali negatif itu adalah positif. Oke, kita lanjut lagi. Dihitung ya. Karena di sini yang diminta hasil nih. Kita mau mencari hasil. Nah, ini kita hitung. 1/4 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, kemudian 4 dipangkatin 4. 4 dikalikan sebanyak 4 kali, itu hasilnya adalah 256. Nah, kemudian di situ ada 1 pangkat 1 adalah 1. Kemudian di situ ada 16 dipangkatin 2 ya. 16 dipangkatin 2 itu berarti 16 dikali 16 itu hasilnya adalah 256. Nah, ini dihitung ya, karena ini yang diminta hasil ya. Kita hitung dikali ya, 1 dikali 1 itu adalah 1, kemudian 256 dikali 256 itu hasilnya adalah 65.536. Oke, jadi semuanya harus dihitung ya, bukan disederhanain. Kalau misalnya hasil ya berarti kita hitung hasilnya gitu. Nah, ini sudah selesai semua ya. Dipelajari lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih.